Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2024, perayaan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 47 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Karena itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari antara orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, karena kamu sendiri telah masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Setelah Yesus keluar dari situ, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menentang Dia dengan keras dan memancing Dia dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diungkapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena cara hidup mereka yang tidak konsisten atau kontradiksi dengan iman antara ketaatan hidup beragama dan praktik hidup sehari-hari. Salah satu kritik yang disampaikan Tuhan adalah soal mengunci pengetahuan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Mungkin inilah yang disebut dengan istilah pembodohan hidup beragama. Pembodohan hidup beragama itu dapat tampak dalam beberapa hal, seperti menguasai dan tidak memberikan akses sumber pengetahuan kepada orang lain, atau memberikan pengajaran yang ditafsirkan sesuai pandangan kelompok atau pribadi. Dengan demikian, atas nama agama atau iman, massa dapat dikuasai dan digunakan sesuai keinginan dan kehendak kelompok. Kita bersyukur bahwa gereja memberikan akses yang sama kepada para gembala dan umat terhadap pengajaran iman yang bahkan dapat kita akses dalam bahasa kita sendiri. Baik itu dokumen, hukum, dan kebijakan gereja maupun akses untuk menafsirkan kitab suci. Baiklah kita memanfaatkannya dengan membaca dan mempelajarinya sendiri. Sebagai umat kita harus mempelajarinya dan tidak hanya mengandalkan pengajaran-pengajaran yang kita dengar dan kita ikuti dari para pengajar ataupun gembala. Di samping itu para gembala diminta untuk dengan tekun mengajarinya sehingga pengajaran dan pastoral itu sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga iman kami terus berkembang dengan kemauan untuk belajar dan mendalami kebenaran-kebenaran iman. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami di jalan kebenaran. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.